Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari apa itu teks eksposisi dan apa saja struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi, sekarang kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks eksposisi ya. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita mengingat kembali apa itu teks eksposisi. Apakah kalian masih ingat? Teks eksposisi adalah teks jenis karangan yang berisi informasi tentang suatu hal dan disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan atau yang lainnya. Struktur yang terdapat pada teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau tesis merupakan pernyataan umum yang terdapat pada teks yang biasanya berupa isu atau topik yang ingin dibahas oleh si penulis teks. Biasanya, tesis ini terdapat pada paragraf awal atau paragraf yang memiliki gagasan utama dalam teks. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi ini merupakan sebuah fakta untuk memperkuat isu atau topik yang ingin dibahas oleh penulis. Biasanya, argumentasi dapat berupa teori atau data. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Jika di dalam teks eksposisi, struktur ini biasanya terdapat di akhir paragraf atau di akhir pembahasan dengan bentuk kesimpulan dan juga saran secara keseluruhan teks. Apakah kalian sudah mengingatnya? Baiklah, sekarang kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Jika sudah berhubungan dengan teks, tentu tidak lupa dengan unsur kebahasaannya, karena unsur kebahasaan merupakan hal yang penting jika penulis ingin membuat suatu teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya, agar memiliki bahasa yang mudah dimengerti, baku, tepat jika digunakan di dalam kalimat. Teks eksposisi biasanya menggunakan kata teknis atau istilah bidang tertentu. Nah, apa itu kata teknis? Misalkan dengan contoh teks penyebab terjadinya pergeseran lempeng tektonik, maka dalam teks tersebut akan muncul kata-kata seperti divergen, konvergen, orogenetik, epirogenetik, dan lain-lain. Kata teknis ini menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas oleh si penulis ya. Yang kedua, teks eksposisi akan menggunakan kata bermakna atau sebab akibat dan menyatakan waktu. Contohnya, semakin ke dalam suhu selaput bumi akan semakin panas. Oleh karena perbedaan suhu antara selaput bumi bagian atas dengan selaput bumi bagian bawah, maka hal tersebut membuat selaput bumi menjadi terus bergerak. Pada bagian manakah kata yang menyebabkan sebab akibat tersebut? Pada kata oleh karena dan maka hal tersebut. Mengapa? Karena kalimat semakin ke dalam suhu selaput bumi akan semakin panas oleh karena perbedaan suhu antara selaput bumi bagian atas dengan selaput bumi bagian bawah merupakan sebab, dan kalimat maka hal tersebut membuat selaput bumi menjadi terus bergerak merupakan akibatnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Mengapa disebut kerja mental? Karena kata-kata ini akan merujuk pada kalimat menggunakan pikiran. Contohnya, para ahli berpendapat sekitar 300 juta tahun yang lalu di bumi hanya terdapat satu benua yang berukuran sangat luas yang bernama Pangea. Di mana kata kerja mentalnya? Terdapat pada berpendapat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena para ahli memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi, sehingga para ahli berpendapat bahwa sekitar 300 juta tahun yang lalu di bumi hanya terdapat satu benua yang berukuran sangat luas yang bernama Pangea. Yang keempat, menggunakan kata perujukan.
Kata ini sebagai acuan topik atau bukti yang memperkuat kalimat dalam teks eksposisi. Contohnya, di dalam teori yang mengenai pergerakan lempeng, terdapat kerak bumi yang memiliki sifat yang keras dan juga rigid. Kalimat ini menunjukkan bahwa dengan adanya teori ini, maka teks memiliki bukti yang kuat. Dan yang terakhir, teks eksposisi menggunakan kata persuasif atau kata ajakan seperti kalimat berikut. Ada baiknya mengetahui apa itu gerakan tektonik. Di mana kata persuasif dalam kalimat tersebut? Kata ada baiknya merupakan kata ajakan untuk pembaca sebelum memahami penyebab terjadinya pergeseran lempeng tektonik. Pembaca harus mengetahui dahulu apa itu gerakan tektonik. Teks eksposisi itu sendiri biasanya menggunakan makna denotasi dan konotasi untuk mengatakan makna yang sebenarnya dan makna kiasan dalam teks tersebut. Nah, itu tadi merupakan aspek kebahasaan teks eksposisi. Semoga dapat dimengerti dan tetap giat belajar walaupun belajar secara daring tidak akan menghilangkan semangat kita semua. Dan tetap berdoa semoga pandemi ini akan cepat berakhir. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Dadah.